Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji, uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, saya atas nama Hardian Tinur. Saya adalah guru mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu. Sekaligus saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 Angkatan 3 di LPTK Institut Agama Islam Negeri Langsa Aceh dengan NIM 10720252040. Saya akan melaksanakan uji kinerja di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Palu pada kelas 12 dengan materi Kaswa Al-Kalbu. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran terlebih dahulu, kita berdoa supaya apa yang kita kerjakan hari ini bernilai pahala dan ibadah. Amin ya rabbal alamin. Silakan Kafi pimpin doanya. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi sidna ilman warzuqna. Oke, selanjutnya silakan dengar namanya Ibu absen satu persatu. Ahmad Kafi, Alifa, Anindya, Aska, Muhammad Khalil Ruslan, Muhammad Syahru, Maulida, Sakifa, Saim, Nurul Asmi. Oke, berarti satu orang yang tidak hadir ya. Semoga dia diberi kesehatan secepatnya supaya bisa kumpul dengan kalian dalam pembelajaran. Oke, coba Ibu lihat kerapian dan kebersihannya. Coba bajunya sebelah sana, bajunya bagaimana? Sudah rapi? Oke, alhamdulillah kalau sudah rapi dan sudah bersih berarti sudah siap memulai yang namanya pembelajaran. Oke anak-anak, untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme, kita akan menyanyikan salah satu lagu nasional. Silakan berdiri semua terlebih dahulu dengan sikap yang sempurna. Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Baiklah anak-anak, materi kita hari ini adalah tentang Kaswa Al-Kalbu. Nah, sebelum Ibu masuk ke materi Kaswa Al-Kalbu, ada yang masih ingat materi sebelum ini, minggu lalu, yang masih kaitannya dengan ragam penyakit hati. Ada yang masih ingat selain keras hati? Ada yang namanya apa? Nifak. Apa itu nifak? Iya, munafik. Kemudian ada lagi yang namanya gadab. Tahu gadab itu apa? Ya, jadi ketiga itu adalah ragam dari penyakit hati. Jadi materi kita hari ini adalah Kaswa Al-Kalbu atau hati yang keras. Nah, hari ini Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, model pembelajaran kita hari ini adalah problem based learning. Artinya ada suatu masalah yang akan kalian pecahkan bersama-sama dengan kelompok kalian. Nah, sebelum itu Ibu akan bahas satu persatu materi Kaswa Al-Kalbu. Tujuan pembelajaran. Nah, apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yaitu yang pertama, setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan apa itu keras hati atau biasa disebut dengan Kaswa Al-Kalbu.
Kemudian yang kedua, kalian mampu menganalisis apa sih penyebab dari kaswa al-kalbu? Kemudian yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh dari kaswa al-kalbu. Dan yang terakhir, bagaimana kita cara menghindari kaswa al-kalbu. Oke? Ya, lanjut. Kita lihat definisi hati yang keras. Nah, definisi hati yang keras. Hati yang keras secara etimologi itu berasal dari bahasa Arab, kaswa al-kalbu, yang artinya kekerasan hati. Secara istilah, kaswa al-kalbu itu adalah sikap menutup yang namanya akal. Bukan hanya akal yang ditutup, tetapi hati. Ya, kemudian dia tertutup dari apa? Dari yang namanya kebaikan. Karena dia sudah terlalu banyak perilaku buruk dan kemaksiatan yang sudah mendarah daging di dalamnya. Itu yang dinamakan keras hati. Ya. Jadi dia ketika seseorang memberi nasihat, dia sudah tidak mau tunduk terhadap nasihat dan pelajaran, padahal telah melihat tanda-tanda kebesaran dari Allah. Jadi sekali lagi Ibu ulangi, kalau hati yang keras itu adalah hati yang akal dan pikirannya, akal dengan dia punya hati itu sudah tertutup dengan yang namanya kebaikan. Sudah mendarah daging itu yang namanya perilaku buruk dan kemaksiatan. Oke, lanjut. Ciri-ciri dari kaswa al-kalbu. Yang pertama, hatinya tidak terluka jika berbuat buruk. Misalnya salah satu dari kalian itu melakukan hal buruk. Orang yang punya keras hati tidak tersentuh sama sekali, dia punya hati tidak terluka hatinya ketika dia berbuat yang namanya keburukan. Kemudian yang kedua, apakah dia takut sama Allah? Sama sekali tidak, karena dia pikir dia hidup untuk dirinya sendiri. Dia tidak pikir bagaimana nanti dia akan dampaknya ketika dia di akhirat nanti. Itu orang yang keras hati. Kemudian hatinya ini tidak terpengaruh saat mendengar firman-firman Allah. Kalian bayangkanlah bagaimana hati seorang manusia yang ketika mendengar ayat suci Al-Quran tetapi tidak tersentuh pun hatinya. Itu adalah orang yang keras hati. Suka bermalas-malasan. Ada yang suka bermalas-malasan? Suka bermalas-malasan ini juga adalah bagian dari ciri-ciri orang yang keras hati. Nah, kemudian tidak bertobat meskipun terkena cobaan dari Allah. Walaupun itu asap, dia tetap teguh hatinya, tidak akan terkuak, tidak akan terkoreh apapun. Lanjut. Nah, penyebab hati menjadi keras. Apa penyebab kalian punya hati keras? Yang pertama, lalai dari zikir dan ibadah. Ada yang lalai, ada yang selalu masih berzikir, ada yang masih ibadah. Nah, kalau masih ada di dalam diri kalian ini, insya Allah kalian tidak masuk dalam hati yang menjadi keras. Kemudian, terlalu mencintai yang namanya dunia. Terlalu kesenangan duniawi. Dia tidak pikir bagaimana nanti kehidupan di akhirat. Kemudian sering melakukan dosa tanpa yang namanya penyesalan. Kalau dia mencuri, kalau dia dia tidak ada rasa penyesalan di dalam hatinya. Itu adalah orang keras hati karena mendarah daging sudah dia punya kemaksiatan. Kemudian bergaul dengan orang yang menjauhkan dari Allah. Jadi lingkungan bergaulnya itu adalah orang-orang yang jauh memang sudah dari Allah. Oke, lanjut. Contoh perilaku kaswa al-kalbu. Yang pertama adalah malas beribadah dan belajar agama. Kemudian tidak peduli terhadap yang namanya nasihat. Bangga dengan perbuatan dosanya. Dia bangga dengan berbuat dosa. Dia tidak bangga dengan amalnya, tapi dia bangga dengan dosanya. Kemudian meremehkan yang namanya kesalahan dan orang itu tidak mau yang namanya meminta maaf. Kadang meminta maaf itu adalah sesuatu yang sangat susah buat orang ketika berbuat salah. Dianggap itu adalah hal yang paling bawah. Nah, kemudian bagaimana cara menghindarinya? Yaitu perbanyak yang namanya zikir dan istighfar. Bagaimana bunyi istighfar? Ya, kemudian membaca dan merenungi yang namanya Al-Quran. Kemudian menjaga hubungan baik dengan Allah. Bergaul dengan orang-orang soleh dan soleha. Kemudian mengikuti majelis ilmu. Apa ini majelis ilmu? Iya, kajian. Ada yang ikut? Alhamdulillah. Itu adalah materi tentang kaswa al-kalbu. Nah, sekarang apa yang akan kalian lakukan?
Di sini Ibu akan memutarkan sebuah film atau YouTube ya tentang Kaswa Al-Kabus. Silakan kalian simak apa yang bisa kalian tangkap dari video tersebut. Suatu hari ada seorang remaja yang dia sangat menyukai sekali terhadap game. Namun sisi negatifnya dia seringkali meninggalkan kewajibannya demi hobinya. Setelah berjam-jam bermain game dan dan untuk sholat terlebih dahulu karena memanasi. Namun Siti Nurhayati malah menolak. Waktu terus berjalan, matahari memeriksa. Namun Nurhayati masih tetap dengan gadgetnya tanpa memikirkan untuk melakukan sholat terlebih dahulu karena lalu kemudian Siti Nurhayati merasa lelah dengan gadgetnya. Lalu dia pun tertidur. Saat tertidur dia masih juga bermain HP tanpa mengingat akan kewajibannya. Keesokan harinya, Atul mulai bertemu dengan semua bantahan Hayati dan Atul menemukan Hayati. Yang ternyata Hayati masih tetap dengan kostum yang sama. Dari kisah tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa keras hati itu bisa terjadi hanya karena salah satunya adalah. Oke, nah sudah dilihat videonya? Ya. Apakah itu bagian dari keras hati atau lembut hati? Kenapa keras hati? Ya, oke, sebelah sini. Karena apa? Ya, karena dia mengabaikan nasihat temannya. Kalau sebelah sana, tidak mau melakukan kebaikan. Sini. Kenapa? Ya, sebelah sana. Ini? Ya, oke. Nah, dari kisah tersebut kita bisa menyimpulkan bahwa penyebab keras hati adalah salah satunya bisa dari kecintaan terhadap yang namanya dunia, yang sama sekali itu tidak membawa kita arah kepada kedekatan kepada Allah. Nah, sekarang apa yang akan kita lakukan? Kita akan mengerjakan yang namanya lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nah, Ibu akan bagi satu persatu, silahkan kalian mengisi studi kasus yang sudah Ibu taruhkan di lembar LKPD ini. Nah, Ibu sudah membagi referensi di mejanya kalian masing-masing, yaitu buku Akidah Akhlak. Silakan kalian buka, kemudian sesuaikan dengan lembar kerja peserta didik. Setelah kalian mengisi ini, kalian akan melakukan presentasi satu persatu per kelompok di depan sini atau di tempatnya saja. Oke? Bisa? Ya. Oke, silakan dikerjakan, buka lembar kerja peserta didiknya, kalian kerjakan. Kalau sudah selesai kita presentasi per kelompok.
Sudah semua? Oke, kalau sudah semua berarti sudah siap untuk presentasi per kelompok ya. Nah, presentasinya dengan cara kalian baca dulu terlebih dahulu kasusnya, kemudian penyelesaian kasusnya itu seperti apa. Ya, boleh? Oke, kelompok spotlight. Yang di sebelah sana silakan baca hasil presentasinya. Yang lain silakan menanggapi apa yang mereka presentasikan. Kelompok dari sebelah sana. Diperhatikan semuanya. Dulu dikenal sebagai pribadi yang dermawan, ramah, dan sangat religius, sehingga sejak bisnisnya berkembang pesat, sikapnya perlahan berubah. Dia mulai mengejar kesuksesan duniawi secara berlebihan. Dia menolak untuk membantu karyawan yang sedang sakit parah dengan alasan bukan urusan perusahaan, dan tidak lagi tergerak hatinya untuk bersedekah. Padahal dulu ia dikenal sebagai pribadi yang dermawan. Ketika seorang kerabat dekat mengingatkannya untuk selalu diingatkannya untuk tidak terlalu sibuk dengan dunia dan kembali mendekatkan diri kepada Allah, Bapak Ahmad hanya menanggapi dengan sinis dan merasa nasihat itu mengganggunya. Di pertanyaan pertama, itu ada, menurut kalian apa masalah utama dalam perilaku Bapak Ahmad? Jadi menurut kami, kelompok kami itu perilaku Pak Ahmad itu sangat-sangat sombong dan sangat-sangat arogan. Kenapa? Karena dia itu sudah tidak mau lagi bersedekah, sudah tidak mau lagi membantu sesama, dan sudah tidak mau lagi mendengar nasihat dari kerabat dekatnya. Jadi itu menurut kami itu sangat-sangat sombong dan arogan. Baru pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak yang akan dialami oleh Bapak Ahmad dengan perilaku tersebut? Menurut kami dampak yang akan terjadi pada Bapak Ahmad yaitu akan dijauhi dengan orang-orang sekitar karena perilaku dan sikapnya sangat arogan dan sombong. Pertanyaan ketiga, itu bagaimana perasaanmu jika kamu memiliki teman seperti Bapak Ahmad? Kalau menurut kami itu kami merasa kesal dan jengkel. Kenapa? Karena menurut kami teman yang lalu kami anggap sebagai teman yang wah ini orang baik, ini orang dermawan, ini orang ramah, menjadi pribadi yang sangat sombong dan arogan, apalagi dengan sikapnya tidak mau menerima nasihat, itu sangat-sangat menjengkelkan. Baik, terima kasih dari Pak. Oke, beri aplaus buat kelompok. Oke, nah itu presentasi dari Spotlight ya, kelompok Spotlight. Jadi di dalam situ dia punya studi kasus tentang Bapak Ahmad ya. Bapak Ahmad ini adalah seorang pengusaha yang sudah kaya raya, tetapi dia sudah melupakan yang namanya jati dirinya. Kenapa dia bisa jadi kaya raya? Nah, dia sudah keras hatinya, sudah tidak mau bersedekah, sudah lalai dari ibadah. Oke, kasus yang lain dari Bapak Ahmad ada? Oke, boleh. Kelompok apa ini tadi? Imsak. Ya, insap. Oke, silahkan dibacakan kasusnya. Jadi saya di kelompok imsak akan menjelaskan mengenai skenario masalah yang terkait satu, punya game online dan salah ibadah. Dimas adalah seorang siswa yang punya rajin sholat berjamaah, suka membantu teman dan menghormati guru. Namun setelah sering bermain game hingga larut malam dan bergaul dengan teman yang kurang baik, perilakunya berubah. Ia sering menunda sholat, bahkan terkadang meninggalkannya. Ketika guru menasihati, Ahmad hanya diam tanpa merasa bersalah. Ia juga mulai cuek terhadap temannya, kesulitan dan sering menertawakan kesalahan orang lain. Suatu hari, sekolah mengadakan kegiatan tadarus dan istirahat. Tetapi Dimas memilih bermain HP di dalam kelas. Ketika ditegur, ia menjawab dengan putus, cuma baca Quran saja. Nanti juga bisa. Beberapa teman merasa sedih.
melihat perubahan Ahmad. Namun ia tampak tidak peduli dan tidak merasa bersalah. Jadi, banyak pertama. Menurut kalian, apa yang masalah bersama dalam kita? Jadi, kami masalah yang Dimas alami, ia memiliki masalah sifat koso al-qalb, keras hati, yaitu kondisi ketika hati menjadi tertutup dari kebenaran dan tidak peka terhadap nasihat atau dosa. Contohnya kayak tadi, yaitu bermain game hingga larut malam, sehingga dia tidak lupa dengan waktunya. Dia mulai lalai dalam ibadahnya, mulai kurang dalam sholatnya. Yang kedua, bagaimana dampak yang akan dialami oleh Dimas dengan perilaku tersebut? Jawabannya, dampak yang akan dialami Dimas jika ia memiliki sifat keras hati yang seperti disebutkan dalam kasus tadi, dampaknya ia akan lalai dari mengingat Allah. Jika bergaul dengan orang yang menjauhkan dan kebaikan, terlalu cinta dunia dan kesenangan sementara, tidak peduli terhadap nasihat orang lain, dan juga sering berbuat dosa tanpa bertobat. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu jika memiliki teman seperti Dimas? Jadi perasaan kami pasti sangat kesal dengan Dimas yang dia sering beribadah dan juga dia suka membantu teman. Tetapi ketika ia lalai dan suka bermain game sampai lupa waktu, dia semakin berubah. Jadi kalau perasaan kami kita hanya ingin berdoa untuk kepadanya, menjadi teman yang peduli, menjadi contoh yang baik dan memberikan nasihat kepada Dimas. Tetapi perlu diingat juga bahwa kita tidak dapat merubah orang lain, tapi kita dapat menjadi pengaruh positif terhadap orang lain. Baik. Oke, itu adalah presentasi dari kelompok IMSAT. Kita beri aplaus dulu buat kelompok IMSAT. Ya. Apa studi kasusnya? Tentang apa? Tentang Dimas yang lalai beribadah karena akibat game lalai. Jadi sudah ada 2 studi kasus ya. Tadi kasus tentang pengusaha yang kaya dan kasus yang kedua tentang Dimas yang lalai dari ibadah karena game online. Kemudian coba sekarang lihat dia punya LKPD. Di LKPD itu kan langkah pertama itu studi kasus. Nah, sekarang coba lihat di bagian langkah kedua. Oke, Ibu mau lihat presentasi dari kelompok ini. Langkah kedua, iya. Oke, baik. Saya dari kelompok Tahrim akan membacakan langkah yang kedua. Penyebab hati menjadi keras. Yang pertama itu kemusyrikan, kekufuran, dan kemunafikan. Contoh perilaku nyata yaitu malas mengerjakan ibadah salat fardu meskipun sudah diingatkan. Oke. Baik, yang kedua, banyak melakukan dosa. Contoh perilaku nyatanya, laki-laki yang menganggap remeh sholat berjamaah di masjid atau musola. Yang ketiga, melanggar perjanjian yang dibuat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh perilaku nyatanya, laki-laki yang tidak pernah berangkat sholat Jumat 3 kali berturut-turut. Oke, tepuk tangan buat kelompok Tahrim tentang apa penyebab dari keras hati. Oke, langkah ketiga ada kelompok Firdaus. Ya, kelompok Firdaus di langkah ketiga. Apa yang kalian ditemukan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah.
Oke, beri aplaus buat kelompok Firdaus. Nah, oke, langkah terakhir yaitu kesimpulan akan dibacakan oleh kelompok dari kelompok apa tadi namanya? Iya, Husatun Hasanah. Jadi saya akan membacakan kesimpulan dari kelompok Kesuatan Hasanah. Keras hati adalah sifat berbahaya yang paling kita hindari karena membuat seseorang sulit menerima kebenaran dan hidup Allah, menyebabkan penurunan iman, keengganan untuk berubah, serta kecenderungan pada keburukan dan kemaksiatan. Kondisi ini menghalangi hidayah dan dapat merusak amal kebaikan. Untuk menghindari sifat keras hati, penting untuk menjaga kelembutan hati, banyak berdoa, ingat Allah, membaca Al-Quran, serta menjauhi dosa dan mendekatkan diri pada kebaikan. Oke, beri tepuk tangan buat kelompok terakhir. Ya, itu adalah hasil dari presentasi kalian. Kalian sudah mampu menjawab dengan tepat, dengan sangat baik apa dari studi kasus yang Ibu sudah buat di LKPD. Ada ciri-ciri dari kasual kalbu. Sulit memahami, sulit menerima nasihat. Bagaimana cara menghindarinya? Banyak bersikir, kemudian bergaul dengan orang yang soleh. Oke, nah sekarang Ibu minta 2 orang untuk membuat kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini. Silakan. Oke, ada. Dari kesimpulan yang saya dapat dari materi yang kita pelajari hari ini, kasus alkohol atau biasa disebut dengan keras hati. Jadi kasus alkohol ini timbul kepada siapa saja yang memiliki kecintaan berlebihan terhadap dunia. Jadi sebenarnya keras hati ini dari diri kita sendiri, karena Allah menciptakan hati kita ini hati lembut, tapi yang bikin hati kita diri kita sendiri. Jadi sekian dari kesimpulan. Oke, ada lagi 1 orang lagi. 1 orang lagi. Iya, dari perempuan. Jadi kalbu itu adalah kondisi hati yang keras, kabur, dan membatu yang mencegah seorang menerima kebenaran, nasihat, dan kebaikan. Kondisi ini sangat berbahaya karena menjadi sumber berbagai akhlak tercela dari perbuatan. Oke, itu adalah kesimpulan dari tepuk tangan. Hari ini kalian semangat belajarnya, kalian sudah memahami materi yang namanya kasual kalbu atau keras hati. Jadi tugas kalian adalah silakan kerjakan halaman 43, uji kompetensi nanti dikerjakan ya. Nanti Ibu akan periksa. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, silakan berdiri terlebih dahulu supaya kalian tambah semangat berdiri terlebih dahulu. Ya. Oke, kita ice breaking sedikit ya. Oke, silahkan pimpin temannya tepuk semangat. Tepuk semangat! Oke, tepuk tangan. Oke, silakan duduk kembali di tempat duduknya. Ya, luar biasa semangatnya ya. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kalian. Ibu akhiri kita baca dengan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu ucapkan kepada kelas 12B partisipasinya dalam pembelajaran hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.